Bos kriminal ingin menikahi seorang gadis yang baru saja lulus SMA. Dia bahkan mengarahkan pistolnya. Mengarahkannya ke gadis yang sudah buta. Jika saat itu pihak lawan berani mengatakan tidak, maka dia akan tanpa ragu menarik pelatuknya. Namun, gadis itu terpaksa menyerah sambil menangis dan setuju. Dan bos kriminal sangat terburu-buru ingin menikahi gadis yang baru saja dikenalnya. Tujuannya adalah untuk mencari seorang pengganti, menggantikan kekasih abadinya yang telah tiada. Pria ini adalah bos kriminal terkenal di daerah ini. Namun, dia tidak bisa, karena tidak bisa menikahi orang yang dicintainya, kekasih abadi yang dicintainya. Pria ini adalah bos kriminal yang terkenal di daerah ini. Dia ditakdirkan akan membunuh istri dan anaknya. Jika benar-benar menikahi kekasih abadi, pasti akan membuat pihak lain menyesal dengan satu tubuh dua nyawa seumur hidup. Dan satu-satunya solusi adalah mencari seorang wanita untuk dinikahi. Saya turun gunung. Jika dia benar-benar menikahi kekasih abadi, pasti akan membuat pihak tersebut menyesal seumur hidup. Membuat pihak lain menyesal satu tubuh dua nyawa seumur hidup. Dan satu-satunya solusi adalah dengan mencari seorang wanita untuk dinikahi terlebih dahulu. Seorang wanita menikah masuk ke dalam rumah. Saya turun gunung. Pertama cari wanita lain. Wanita menikah dan memiliki anak. Pertama bunuh istri dan anak ini. Maka bencana ini akan dengan sendirinya teratasi. Seperti, saya bisa menikahi Nona Leng. Benarkah? Guru pernah menyarankan dia untuk menggunakan ini. Metode ini akan melibatkan darah orang. Tidak menguntungkan bagi dirinya sendiri. Bisa berpikir untuk membalas budi. Menyambut, pria yang menikahi kekasih abadi sudah memantapkan keputusan. Pria, guru sebelum dia pergi, memberikan seutas tali merah. Ini adalah garis pernikahan yang diberikan oleh Tuhan. Jika garis takdir ini bertemu dengan wanita yang mengikat tali merah di tangannya, maka orang itu adalah istri yang dipilih Tuhan untuknya. Namun, dia sama sekali tidak menyangka bahwa gadis di kota, setelah mendapatkan berita ini, semua segera mengenakan tali merah, ingin menikah dengan keluarga kaya. Namun pada saat itu, pria ini secara tidak sengaja menabrak seorang gadis yang bersiap untuk ujian masuk universitas. Dan di tangan lawan baru saja tertinggal bekas luka, ternyata sama dengan tali merah yang terikat di tangan pria itu. Orang yang baik itu memang langka. Dia langsung menyadari, siswa SMA di depannya ini adalah orang yang dia cari. Ya, dia awalnya menggunakan alasan mengantar gadis itu ke tempat ujian untuk menipu Fang untuk naik ke mobil. Sementara itu, semua informasi tentang gadis itu juga telah dikirim ke tangannya. Di tangan Wen Su, berusia 20 tahun, siswa kelas 3 SMA, dengan prestasi yang cemerlang, ditinggalkan oleh orang tuanya sejak kecil, dibesarkan oleh neneknya, yang merawat neneknya yang sakit parah dan buta, mengambil cuti sekolah selama 2 tahun. Tahun ini mengikuti ujian masuk universitas. Apa yang kamu lakukan? Gadis itu langsung bersuara, waspada dan mengira dia bertemu orang jahat. Jadi dia segera berteriak meminta sopir untuk berhenti. Tak disangka saat mobil berhenti, dia terkejut menemukan bahwa mereka sudah sampai di depan kantor pendaftaran pernikahan. Dan saat itu, pria juga mengajukan permintaannya, yaitu meminta dia untuk segera menikah dan mendapatkan akta. Mendengar kata-kata ini, gadis itu semakin yakin bahwa dia telah bertemu dengan orang gila. Anak seperti itu memang sulit ditemukan. Talenta yang baik sekali bertemu untuk mengambil akta pernikahan. Hanya perlu tahu bahwa mulai hari ini, kamu adalah istri sahku. Melihat gadis itu sangat menolak dan tidak mau setuju, pria itu langsung membawanya ke depan kios neneknya. Kemudian, mengarahkan laras senjata, mengancam dan memaksa sang nenek. Gadis itu demi keselamatan neneknya terpaksa menahan air mata, dan akhirnya setuju. Namun pria itu setelah mendapatkan akta pernikahan, pada waktu pertama, langsung pergi ke kuil untuk membakar akta pernikahan. Hingga habis terbakar, sang guru mengatakan bahwa hubungan pria dan gadis itu begitu dimulai tidak dapat diputuskan. Dan 3 lampu di atas meja ini melambangkan nyawa gadis itu. Setiap lampu yang padam berarti 1 jiwa hilang. Setelah pria itu dan gadis itu menikah, datang ke sini untuk memadamkan lampu pertama. Setelah gadis itu hamil, lampu kedua dapat dipadamkan. Setelah 7 bulan kehamilan dan janin terbentuk, dapat datang untuk memadamkan lampu terakhir ini. Tunggu 3 lampu kehidupan padam. Saat itu akan terjadi 1 tubuh 2 nyawa. Setelah itu, bencana yang menimpa suami dan anak akan teratasi. Maka akan teratasi. Setelah mendengar itu, pria segera bergegas pulang, ingin menyelesaikan malam pertama dan memadamkan lampu pertama. Namun, gadis kecil itu mengeluarkan pistol dan bertanya,
Mengapa dia memaksanya untuk menikah? Namun, dia tidak menyangka bahwa pria itu sama sekali tidak takut. Langsung berbalik, dan langsung menekannya ke tempat tidur. Menekannya ke ranjang. Dan hanya saat itu dia baru mengetahui bahwa pistol itu tidak ada pelurunya. Sebenarnya tidak ada peluru di dalamnya. Pria itu di siang hari menghadapi neneknya. Ancaman wajah gelap. Juga semua hanya pura-pura, sehingga pria itu memaksa gadis itu untuk menyelesaikan malam pertama. Ini juga berarti bahwa kehidupan gadis itu sudah memasuki hitungan mundur. Setelah itu, pria itu sebenarnya ingin menggunakan uang sebagai kompensasi. Mengatakan bahwa selama gadis itu menjalankan tugasnya sebagai istri, uang di kartu bisa dihabiskan sesuka hati. Namun, gadis itu sama sekali tidak menginginkannya dan malah mengajukan permintaan. Ada 3 permintaan. Yang pertama adalah agar pria tidak lagi menggunakan neneknya untuk mengancam dirinya. Yang kedua adalah meskipun dia sudah menikah tetapi tidak boleh mengganggu studinya. Meskipun gadis itu sekarang sudah menerima nasibnya, tetapi dia masih ingin pergi ke universitas untuk menyelesaikan mimpinya. Mendengar kata-kata ini, hati pria itu tidak bisa tidak merasa tersentuh. Istri barunya di depannya mengalami perubahan besar. Permintaan ketiga gadis itu adalah masa depanmu. Pria itu, setelah mendengar, langsung berbalik dan pergi, melarikan diri dengan panik. Namun, ketika dia tiba di kuil, bersiap untuk memadamkan lampu kehidupan pertama, dia mulai ragu, memikirkan apakah harus membiarkan gadis yang baik dan patuh menanggung nasib seperti itu. Saat itu, kekasih abadi yang selalu dia inginkan datang ke sini. Kamu dan istri barumu sudah jauh. Pria itu menyatakan agar dia tidak berpikir terlalu banyak. Dia berkata, dia sama sekali tidak akan jatuh cinta pada orang lain. Melihat bahwa kekasih abadi masih memiliki sedikit kamelia yang menyelamatkan hidupnya saat itu. Kemudian dia teringat akan janji yang telah dibuatnya untuk menjadikan orang itu sebagai istri. Maka, dia tidak ragu sedikit pun lagi, langsung mematikan lampu kehidupan yang pertama. Sementara itu, gadis merasakan sakit menusuk di dadanya tanpa alasan. Gadis itu melihat neneknya juga dibawa pulang ke rumah dan langsung sangat senang. Dia sekarang sudah memiliki sedikit perasaan terhadap pria yang tampak dingin itu, memiliki sedikit indera. Dan saat itu, pembantu rumah tangga berkata bahwa pria, meskipun orang itu adalah bos kriminal, dia juga seorang miliarder. Namun saat kecil, dia melihat orang tuanya mati dengan tragis. Setelah itu, dia disiksa dan dihina oleh kerabatnya, yang mengatakan bahwa dia adalah bencana. Jadi, hal ini membentuk sifatnya yang paranoid, kepribadian yang ekstrim. Gadis itu baru tahu setelah mendengar bahwa masa kecil pria itu ternyata sangat menyedihkan. Ini tidak bisa tidak membuatnya merasakan sedikit perasaan belas kasihan dan simpati. Pada malam hari, pria itu berpikir tentang tindakan memadamkan lampu kehidupan untuk memberikan kompensasi kepada gadis itu. Khususnya, apakah kamu sudah menyiapkan surat penerimaan dari Akademi Teknik dan Kedokteran Kekaisaran? Ingin membiarkan pihak lain menyelesaikan impian sebelum akhir hidupnya. Namun, dia tidak menyangka gadis itu justru mengajukan keinginan untuk memiliki seorang anak. Tebak, orang sepertimu tampak dingin dan kaku, seperti kayu yang menakutkan. Pasti sangat kekurangan kasih sayang. Sebenarnya, kamu juga ingin memiliki rumah yang hangat, kan? Jadi, jika kita memiliki anak, apakah kamu akan bahagia? Gadis itu berkata, kata-katanya seperti setetes air mata, yang seketika menghangatkan hatinya, tanpa sadar membuatnya merasa, apakah tindakannya terlalu kejam. Namun saat itu, dia teringat akan janji yang dibuatnya saat kecil, dan selalu menunggu kekasih abadinya segera menguatkan hatinya. Segera dia mengangkat gadis itu, dan ingin membuatnya segera kehamilan bisa, tetapi pria itu tidak pernah menyangka bahwa di hari-hari berikutnya, gadis semakin peduli padanya, dan merawatnya dengan penuh kasih. Bahkan pria itu sendiri tidak menyadari bahwa hatinya yang dingin perlahan-lahan mulai mencair oleh perhatian dari gadis itu. Hari ini, gadis itu bersiap untuk menghadiri pesta kelulusan yang diadakan oleh teman-temannya. Setelah menerima pesan, pria itu segera menelepon, karena dia sudah menyelidiki gadis itu, yang selama 3 tahun di SMA selalu dibully oleh teman-temannya. Jadi dia tidak ingin gadis itu pergi ke pesta, karena takut dia akan dalam bahaya. Kamu tidak suka jenis pesta ini. Kenapa kamu pergi ke acara seperti ini? Kenapa tidak memberitahuku sebelumnya? Kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu. Aku tidak ingin merepotkanmu. Lagi pula, aku akan pergi setelah menerima ijazah. Tidak akan berlama-lama. Ingatlah posisimu. Jangan buat masalah untukku. Baiklah.
Tampilkan pemantauan langsung dari Sing Hebei. Untukku, ya. Tuan Xiao, apakah Anda terlalu khawatir tentang istri? Apakah ini sedikit berlebihan? Benar, Fei Fei. Kenapa kamu harus di tanganmu mengikat tali merah? Kalian masih belum tahu, Chongju kami adalah yang paling tampan. Bos bisnis terkaya, Xiao Zhen. Dia akhirnya mencari pasangan untuk menikah. Dia ini, percaya pada takdir. Legenda, wanita yang mengikat tali merah di tangannya, akan menjadi istrinya. Kamu adalah bunga kelas kita. Selain itu, keluarga Lin Anda, dengan asosiasi bisnis gelap, ada kerjasama dalam proyek. Posisi istri Xiao Zhen ini, pasti hanya kamu yang cocok. Nanti jangan lupa pada kami. Baik. Gadis ini, nilai bagus tidak ada artinya jika tidak menikah dengan baik. Dapat peringkat pertama di sekolah juga tidak ada artinya. Itu juga tidak sebanding dengan saya. Baru lulus SMA sudah bisa menikah dengan orang kaya. Kamu setuju kan? Juara universitas. Kamu terlalu berpikir. Apa maksudmu? Xiao Zhen yang kamu maksud. Dia sudah menikah. Apa? Wen Su, omong kosong apa yang kau ucapkan? Sudah beberapa hari tidak bertemu. Kamu bisa begitu angkuh. Apakah kamu merasa sudah lulus SMA? Kamu bisa menjauh dariku. Tidak mau patuh? Ya, aku kasih tahu kamu. Seperti kamu ini, sisa-sisa dari lapisan bawah masyarakat. Entah itu sekolah menengah, masuk universitas, atau mencari pekerjaan. Sepanjang hidupmu ini, hanya bisa diinjak oleh kami. Menjadi hewan ternak. Lepaskan. Sepertinya kamu sangat membutuhkan ijazah ini, ya. Baiklah, aku malah tidak akan memberikannya padamu. Apakah kamu seorang siswa teladan, baru lulus dari sekolah menengah? Bagaimana bisa menemukan seseorang dari desa? Bajingan tua. Aku memperingatkanmu, jangan berlebihan. Suami saya memiliki temperamen yang buruk, ancaman wajah gelap. Jika dia mengetahuinya, kalian tidak akan bisa melarikan diri. Ancaman wajah gelap. Saya ingin melihat seorang pengemis tua. Bagaimana kita tidak bisa melarikan diri? Ancaman. Lagi pula, kamu... Ayo, berjuanglah lagi. Hari ini saya harus membuatmu hamil dengan anak saya. Losing all my friends, and overnight success, what they'll call it in the end. I got this hunger inside of me, violently scratching and clawing. The scars multiplying, I need something more in this life. It ain't finding me, fuck it, I'm done being silent. You see, I need purpose, a reason to think that it's all fucking worth it. A reason to wake up and live in this circus. A reason to fight all my visceral urges. Growing up, never felt like I fit in. I still don't, but it's better when I get wins. On stage, looking out at my best friends. We gon' get real loud till the night ends. I get pissed that I still don't have a top 10. It's a fucking boys club at the top then. Like a frat kid haze just to get in. I ain't doing that shit, I don't pretend. Yeah, I wanna be the best. Always had a drive that I had to beat the rest. Yeah, put me in the game when there's only seconds left. When the game's on the line, yeah, you see me at my best. I can feel it in my heart when it's beating at my chest. That's when I lock in, getting better every breath. That's when I'm all in, I can handle any threat. I ain't never second guess, I know I could be the best. Let me tell you what I know about life. Yeah, the more that you push and the more that you fight is the more that you learn. What you got deep inside is the more that you learn. And you'll find out your why. And
try hard, but all the cool kids didn't make it that far. It doesn't take education, it takes smarts. It takes fucking hard work and a full heart. They ain't see the work that I put in. They just see a rock star with a big grin. That's cool, I don't need recognition. I just wanna be free, that's a must win. Try me in a race, I'ma dust 'em. If the money hot and tell 'em I'ma bust in. I don't understand, hate all the fussing.